Di Madinah, pada masa ketika para sahabat bercahaya dengan amal-amal mereka, hidup seorang lelaki yang tak dikenal oleh siapapun. Namanya Sulaik Al-Ghatafani. Ia bukan orang kaya, bukan pemuka suku, bukan pula ahli ilmu yang terkenal. Dia hanyalah seorang lelaki miskin yang berjalan sendirian menyusuri pasir Madinah dengan pakaian yang bahkan sulit disebut pakaian. Tidak ada yang memanggil namanya, tidak ada yang menanyakan kabarnya. Tapi hari itu, takdir sedang menuntunnya menuju momen yang mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Sulaik melangkah pelan menuju Masjid Nabawi. Kakinya berdebu, bajunya koyak, tubuhnya tampak letih. Para sahabat menoleh, saling memandang. "Siapa dia?" bisik seseorang. "Aku tak pernah melihatnya," ujar yang lain. Namun di tengah bisik-bisik itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya. Sebuah tatapan yang tidak menghakimi, tidak merendahkan, tidak mengabaikan. Tatapan yang penuh cahaya, tatapan yang melihat lebih dalam dari sekedar pakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan lembut. "Mendekatlah, wahai Sulaik." Dan lelaki miskin itu tertegun, menunduk, lalu perlahan mendekat. Di hadapan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berjanjilah kepada Allah dengan amalan terbaik kalian." Satu persatu para sahabat menjawab, "Aku berjanji untuk memperbanyak sholat malam. Aku berjanji untuk berpuasa sunnah. Aku akan menafkahkan hartaku. Aku akan berjihad di jalan Allah." Masing-masing menyebutkan amal besar, amal agung. Lalu giliran Sulaik tiba. Ia diam, menunduk lama, tangannya gemetar. Rasulullah mendekatinya. "Wahai Sulaik, apa janjimu kepada Allah?" Dengan suara yang hampir putus, Sulaik berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah orang miskin. Harta tak punya, kekuatan pun tidak. Tapi aku berjanji kepada Allah untuk selalu berkata jujur dan tidak meminta apapun kepada manusia." Masjid mendadak sunyi. Para sahabat terdiam karena kalimat itu lebih berat daripada seluruh harta dunia. Rasulullah bersenyum, senyum yang menenangkan jiwa. Lalu beliau berkata, "Engkau telah mengucapkan amalan yang paling berat namun paling dicintai Allah." Sejak hari itu, Sulaik hidup dalam jalan yang berbeda. Ia tetap miskin, tetapi hatinya kaya. Ia bekerja keras. Ia menjaga lisannya. Ia menjaga kehormatannya sebagai hamba Allah. Ia tidur di tanah. Ia berbuka hanya dengan seteguk air. Ia menolong orang lain tanpa diketahui nama. Ia tidak suka meminta. Bahkan ketika lapar, ia lebih memilih menahan diri daripada menggantungkan harapan kepada manusia. Sulaik hidup dalam kesederhanaan yang indah. Kesederhanaan yang membuatnya dekat dengan Allah. Namun, tidak semua orang mengerti. Suatu hari beberapa orang Badui melihatnya. Mereka tertawa kecil, mencibir. "Lihat bajunya robek. Orang seperti itu apa gunanya di tengah umat?" Sulaik menunduk, diam, tidak membalas. Tetapi Rasulullah mendengar kata-kata itu. Beliau datang mendekat dan bersabda dengan suara tegas, "Berapa banyak orang yang lusuh diusir dari pintu-pintu, namun jika ia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti mengabulkannya." Lalu beliau pun berkata, "Dan di antara mereka adalah Sulaik Al-Ghatafani." Para sahabat menunduk. Mereka sadar bahwa di depan mereka bukan orang biasa, tetapi seorang hamba yang hatinya dicintai oleh langit. Sulaik berdiri sendirian di sudut masjid. Sujudnya lama, air matanya jatuh. Rasulullah mendekatinya.
Beliau berbisik lembut, "Wahai Sulaik, hatimu lebih berharga daripada dunia dan seisinya." Sulaik bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi di mata Allah, dia adalah nama yang dicatat di antara hamba-hamba yang mulia. Kemiskinan tidak merendahkannya, kesederhanaan tidak menahannya dari kemuliaan. Kekuatan Sulaik bukan pada hartanya, bukan pada kedudukannya, tetapi pada ketulusannya dan kejujurannya dan hatinya yang hanya bergantung kepada Allah. Sulaik tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan rumah megah, tidak meninggalkan nama besar di sejarah politik, tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia meninggalkan pelajaran bahwa kemuliaan bukan milik mereka yang dipandang manusia, tetapi milik mereka yang dipandang Allah. Dan Sulaik adalah salah satunya. Lelaki yang tidak dikenal bumi, tetapi dikenal langit. Siapakah hamba Allah berikutnya yang kisahnya jarang diceritakan, tetapi menyimpan hikmah yang dalam? Tulis di komentar, dan kita lanjutkan kisah ini malam berikutnya.